Shalom adik-adik. Kayaknya ada yang belum jawab nih. Kakak sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kakak sapa sekali lagi ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik udah bersukacita belum? Udah dong pastinya. Nah adik-adik tahu nggak, banyak banget loh hal-hal yang bisa kita buat kita bahagia. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya adalah negara kita adik-adik, negara Indonesia. Kenapa tuh Kak? Karena di Indonesia ini banyak banget yang bisa kita syukurin. Contohnya nih, kayak banyak banget pantai, banyak banget tempat bermain. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita harus bersukacita tinggal di negara kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak ditemenin nih, setiap ada lagu gerakannya, kakak ditemenin sama teman kita yang namanya Juan Sinulinga sama Cio Bangun. Karena kita sudah bersukacita, kita mau nyanyi lagu Aku Anak Indonesia. Adik-adik gerak semua ya. Aku anak Indonesia, aku anak Indonesia. Kamu anak Indonesia, kamu anak Indonesia. Kita semua anak Indonesia. Aku anak Indonesia, aku anak Indonesia. Kamu anak Indonesia, kamu anak Indonesia. Kita semua anak Indonesia. Anak Indonesia, generasi zaman now, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi zaman now, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyiin lagunya. Aku anak Indonesia, aku anak Indonesia. Kamu anak Indonesia, kamu anak Indonesia. Kita semua anak Indonesia. Aku anak Indonesia, aku anak Indonesia. Kamu anak Indonesia, kamu anak Indonesia. Kita semua anak Indonesia. Anak Indonesia, generasi zaman now, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi zaman now, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang kembali lagi kami terima sampai saat ini. Tuhan, pada sore ini kami mau ibadah, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik udah seneng belum? Udah bersukacita belum? Udah dong pastinya, apalagi tadi udah nari gerak-gerak ya. Nah adik-adik, selain itu ada lagi loh yang bisa membuat kita bersukacita. Contohnya adalah Tuhan kita adik-adik. Tuhan kita itu adalah
gunung batu kita, adalah batu penjuru kita. Pokoknya Tuhan itu segala-galanya adik-adik. Jadi kita harus bersuka cita. Nah, oleh karena itu kakak mau ajak lagi adik-adik mau nyanyi lagu Bahwa Tuhan Juga. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, itu Allahku, gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandung selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi adik-adik. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandung selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman. Adik-adik siapkan hatinya. Adik-adik duduk yang senyaman adik-adik, tapi harus sopan ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Mari Masuk. Sekali lagi ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik kakak yang baik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, kita mempersiapkan dulu hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini.
Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang mengajari kami, supaya firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh guru sekolah minggu dapat kami mengerti. Tuhan Yesus, ajari kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kakak sapa dulu ya. Kakak sapa dulu adik-adik kakak. Semua kelas ya, enggak kakak bagi-bagi. Semua kelas kakak sapa. Shalom adik-adik kakak. Oke, kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sukacita. Ya sekarang kakak percaya adik-adik di rumah udah mempersiapkan Alkitabnya ya. Ya, kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Oke, kakak kasih waktu kira-kira setengah menit untuk cari kitab Efesus. Ya, kitab Efesus itu di mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru, iya, pintar semua. Oke, kakak kasih waktu setengah menit. Cari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Kakak harap semuanya punya Alkitab karena nanti di sini kita baca secara bergantian. Kalau biasanya kan kakak sendiri nih yang membaca ya. Kalau untuk kesempatan kali ini kakak minta kita bergantian membacanya. Kakak baca ayat genap, adik-adik baca ayat yang ganjil. Oke, udah dapat semuanya? Udah dapat ya? Oke, bagus sekali. Jadi kita mulai ya. Kita baca bergantian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, terima kasih untuk adik-adik kakak di rumah yang udah ikut sama-sama membaca dengan kakak di sini ya. Ya, jadi tadi adik-adik kita sama-sama melihat dan mendengar firman Tuhan. Ada dua hal yang kakak perhatikan di sini yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Yang pertama di sini kakak tertarik ada katanya melawan. Ada katanya musuh di sini. Ada musuh. Ternyata kita adik-adik, ternyata kita ini manusia ini, anak-anak KKR ini, ternyata kita punya musuh. Musuh kita ternyata bukan manusia. Musuh kita ternyata bukan teman kita. Musuh kita ternyata bukan adik kita atau kakak kita atau tetangga kita. Tapi kita punya musuh ternyata adik-adik. Siapa musuh kita di sini? Siapa yang tahu, coba sebutkan. Lihat tadi di ayat 12. Ayat 12, siapa katanya musuh kita? Ternyata kita punya musuh adik-adik. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara katanya. Nah, kita punya musuh yaitu roh-roh jahat di udara. Nah, selama ini yang kalau misalnya
kita di rumah itu atau di sekolah atau di lingkungan dekat rumah kita, kita punya teman berantem, berarti kita salah alamat ya adik-adik ya. Kita salah alamat ternyata. Bukan teman kita rupanya musuh kita, bukan adik kita di sini yang dikatakan musuh kita, bukan kakak kita yang menjadi musuh kita, tetapi ternyata roh-roh jahat di udara adik-adik, ya. Jadi yang selama ini berantem dengan temannya, selama ini berantem dengan kakaknya atau adiknya, berarti mereka salah alamat, ya, salah alamat, ya. Ternyata musuh kita roh-roh jahat di udara. Siapa itu roh-roh jahat di udara? Kalau roh-roh jahat itu berarti enggak kelihatan ya. Karena roh itu enggak kelihatan oleh mata kita, tetapi bisa kita rasakan adik-adik, ya. Roh jahat itu enggak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi bisa kita rasakan. Bagaimana cara kita merasakannya? Ketika ada keinginan di dalam hati kita untuk melakukan yang jahat. Ketika ada keinginan di dalam hati kita untuk melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berarti itu artinya ada roh jahat yang ingin mengajak kita, yang ingin membuat kita melakukan kehendaknya. Ini ada artinya apa adik-adik? Ini artinya ada peperangan. Ada peperangan antara yang jahat dengan yang baik. Ada peperangan antara roh jahat dengan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau pilih yang mana? Kita mau berjuang melawan siapa? Apakah kita mau berjuang menjadi pejuang roh-roh jahat di udara itu? Atau kita mau menjadi pejuangnya Tuhan, menjadi Laskar Kristus? Pilih coba. Coba pilih. Iya, tentunya kita semua di sini mau berjuang menjadi Laskar Kristus. Kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan apa yang diinginkan oleh roh-roh jahat itu. Kalau namanya roh jahat adik-adik, pasti dia ingin mengajak kita untuk melakukan apa yang jahat. Nah, jadi coba kita koreksi adik-adik, coba kita ingat-ingat tadi dari bangun pagi sampai sekarang ini kira-kira apa yang sudah kita lakukan. Iya, mungkin ada yang berdoa, tapi mungkin ada juga yang berantem sama temannya, ada enggak? Atau ada yang melawan perkataan orang tuanya, atau ada yang enggak mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh gurunya atau yang diberikan oleh orang tuanya. Ayo, yang mana yang kita lakukan? Kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah tidak melakukan apa yang diinginkan oleh yang roh jahat, tetapi melakukan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama tadi adik, bahwasanya musuh kita yang menjadi lawan kita adalah bukan manusia, tetapi roh jahat. Itu yang pertama, itu yang harus kita ingat. Jadi kalau kita mau melakukan apa yang jahat, ingat, oh jangan, aku gak mau jadi anak buahnya roh jahat. Aku mau jadi Laskar Kristus. Aku mau menjadi anak Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ternyata adik-adik, kalau namanya kita berperang itu adik-adik, kan harus pakai senjata ya. Kalau yang namanya berperang melawan musuh pasti harus pakai senjata. Kalau kita lihat biasanya tuh di dalam film-film kalau orang berperang ada yang pakai pedang, ada yang pakai senapan gitu ya. Tetapi kalau di sini yang mau kita lawan itu roh jahat adik-adik, roh-roh jahat di udara. Itu apa yang menjadi senjata kita? Bagaimana cara kita melawannya? Supaya kita jangan dikalahkan tetapi kita menang melawan roh-roh jahat itu. Bagaimana caranya adik-adik? Coba siapa yang bisa jawab? Oke, di sini tadi banyak sekali jenis-jenis peralatan ataupun senjata yang kita perlukan untuk melawan roh-roh jahat itu adik-adik. Tetapi yang paling kakak ingat, yang paling menjadi fokus kita lihat di ayat 17.
Apa katanya di situ adik-adik? Apa yang menjadi senjata kita? Iya, firman Allah. Ternyata itu kalau kita mau melawan roh jahat, kalau kita mau melawan kuasa jahat yang ingin mempengaruhi kita supaya tidak melakukan firman Tuhan, yang paling kita perlukan, yang harus ada kita miliki, senjata kita apa? Firman Allah. Itu adik-adik, kalau nggak suka baca firman Allah, kalau nggak suka dengerin firman Allah, tentunya berarti kita nggak punya senjata dong. Ya berarti kita nggak punya senjata adik-adik. Kalau ada kita di antara kita yang nggak mau baca firman, ada di antara kita yang malas ikut kebaktian, yang malas dengarkan firman Tuhan, wah berarti itu sama dengan orang yang berperang nggak punya senjata. Kalau berperang nggak punya senjata kayak mana? Ya pasti kalah ya adik-adik. Siapa mau di sini mau dikalahkan oleh roh jahat? Siapa yang mau dikalahkan oleh iblis? Ada yang mau? Enggak ada pastinya. Pasti semua mau menang. Pasti semua mau menang melawan roh jahat. Jadi apa yang harus kita punya? Coba sebutkan. Firman Allah. Kita semua harus punya firman Allah di dalam diri kita. Supaya kita tidak dikalahkan oleh roh jahat. Maksudnya bagaimana ya? Bagaimana ya Kak? Maksudnya dikalahkan oleh roh jahat? Wah mungkin dia nggak gini ya adik-adik, mungkin nggak seperti film-film. Kalau misalnya dikalahkan oleh musuh mungkin ada itu ya, ada ditikam pakai pisau atau ditembak pakai senapan. Mungkin kita nggak seperti itu adik-adik. Tetapi ketika kita dikalahkan oleh roh-roh jahat di udara itu, di situ adik-adik kita melakukan apa yang dikehendakinya. Ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis, berarti kita di situ sedang dikalahkan oleh roh jahat di udara. Ketika kita dikalahkan oleh roh jahat di udara, ketika kita melakukan apa yang diinginkan iblis, kita mendukakan hati Tuhan, kita mengecewakan hati Tuhan. Nggak ada yang mau ya adik-adik ya, nggak ada yang mau mengecewakan hati Tuhan ya. Iya, kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi kakak ingatkan sama adik-adik, kita harus punya senjata. Apa senjatanya? Firman Allah. Jadi mulai sekarang jangan ada yang malas baca firman, jangan ada yang malas mendengarkan firman Tuhan. Ya sekian firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ternyata musuh kami bukanlah teman kami. Ternyata musuh kami bukanlah kakak ataupun adik kami. Tetapi ternyata musuh kami adalah roh-roh jahat di udara yang ingin mengajak kami untuk melakukan perbuatan dosa. Tuhan Yesus, kami mau menang melawan roh jahat. Oleh sebab itu mulai dari sekarang kami mau rajin belajar firman Tuhan. Mulai sekarang kami mau rajin mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah KKR. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau respon firman Tuhan, kita mau puji nama Tuhan lagi, kita mau nyanyi lagu Ada Pujian Dalam Hatiku. Ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku untuk Raja segala raja. Jempol. Ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku untuk Raja segala raja. Jempol siku. Ada
raja segala raja. Jempol, siku, lutut, leher. Ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku, ada pujian dalam hatiku, untuk raja segala raja. Jempol, siku, lutut, leher, lidah. La 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 la. Jempol, siku, lutut, leher, lidah, berputar. La 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 la. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kakak harapkan di dalam berdoa nggak ada adik-adik kakak yang sambil tiduran atau sambil mengganggu adik atau kakaknya. Tapi mari kita tunjukkan sikap yang hormat kepada Tuhan dengan sikap berdoa yang baik dan benar, yaitu lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, ibadah kami bisa kami lakukan dari awal sampai selesai. Kami percaya itu semua karena Tuhan yang menemani kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk kami semua, anak-anak KKR GBKP Runggun Jambi ini, dimanapun anak-anakmu ini berada, kami meminta supaya Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka kesehatan, Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan mereka untuk bisa melakukan tugas mereka sebagai anak di rumahnya masing-masing, dan juga Tuhan Yesus yang mengingatkan mereka tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, untuk mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, mungkin ada teman-teman kami ataupun orang tua kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada semua saudara-saudara kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, untuk semua orang tua kami, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka pengertian, hikmat, kepintaran untuk dapat mendidik anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, supaya para orang tua bisa membawa anak-anak kami, anak-anak KKR GBKP Runggun Jambi ini untuk mengenal Tuhan, menyediakan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak KKR, sehingga di dalam usia yang masih sangat muda pun semua anak-anak kami ini, anak-anak KKR GBKP Runggun Jambi ini, mereka dapat mengenal siapa itu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang harus kami sembah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami ini, Tuhan yang memberkati presiden kami, Tuhan yang memberkati para menteri, Tuhan yang memberkati para kepala daerah, supaya semuanya Bapa, mereka dapat memimpin, dapat melakukan tanggung jawab mereka, sehingga negara kami ini bisa
aman, negara kami ini bisa maju, negara kami ini bisa sejahtera. Tuhan Yesus, harapan kami Tuhan untuk minggu-minggu selanjutnya, semua anak-anak KKR GBKP Runggun Jambi ini terbuka hatinya, terpanggil hatinya untuk ikut beribadah bersama-sama dengan kami, baik itu di dalam ibadah minggu maupun di dalam ibadah Selasa, supaya kami sama-sama Tuhan mendapatkan pembelajaran mengenai firman Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi untuk semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus juga yang memberkati, Tuhan Yesus juga yang mengingatkan mereka akan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapak. Begitu juga untuk pendeta kami, untuk para hamba Tuhan, pertua diaken di gereja kami ini, Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah sampai ke penutup ibadah kita nih. Tapi sebelum kita tutup, kita mau nyanyi lagu dulu. Kita mau nyanyi lagu Kubuka Alkitab, karena seperti firman yang kita dengar tadi adik-adik, kita harus rajin baca firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 uhu, 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 uhu. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 uhu, 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 uhu. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,